Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin fi dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Dalam riwayat malam yusib daman haraman, yaitu selalu seorang dalam kelonggaran dalam agamanya. Dalam kelonggaran dalam agama, maksudnya dia bisa mendapatkan rahmat dari Allah, mudah mendapatkan ampunan Allah, mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak menyentuh basahnya darah yang haram. Ya, karena orang biasa membunuh, biasanya kecipratan darah orang yang dia bunuh, ya. Kata Nabi, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, selama dia tidak mengenai darah yang haram, selama dia tidak memegang basahnya darah yang haram, maka dia masih dalam kelonggaran dalam agamanya. Mudah diampuni oleh Allah, mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah menumpahkan darah, ini sulit. Sulit. Bukan berarti dia tidak bisa dimaafkan, tapi sulit. Sulit dimaafkan, sulit mendapatkan rahmat. Kenapa ikhwan? Ya. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan orang yang pembunuh berkaitan dengan dia 3 hak, ya. Hak Allah, saya mau tulis karena papan tulis sudah disediakan, kan? Enggak enak enggak dipakai. Hak Allah, kemudian hak para wali yang terbunuh, auliyaul maqtul, dan ketiga hak yang terbunuh, al-maqtul. Taib. Pembunuh, jika dia telah membunuh orang ini dengan sengaja, orang mukmin dia bunuh, ini yang terbunuh dengan sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah menggugurkan haknya. Jika seorang benar-benar bertobat, Allah akan menggugurkan apa? Haknya. Mau dosa apapun, Allah ampuni, selesai. Berarti hak Allah gugur. Tinggal 2 hak ini. Dia udah menyesal nih, berarti masih tinggal 2 hak yang harus dia penuhi. Hak para wali dan hak yang terbunuh. Kemudian dia datang kepada para wali. Dia bilang, saya mohon maaf, saya telah membunuh saudara kalian. Kami tidak maafkan. Ya sudah, saya akan membayar yang buat kalian ridho. Saya membayar misalnya 20 miliar. Yang penting saya tidak dibunuh. Karena kalau mereka enggak setuju, dia dibunuh. Paham? Kalau mereka enggak setuju, dia dibunuh. Ya. Maka dibayar misalnya 20 miliar. Ini terjadi di Arab Saudi seperti itu. Saya pernah dengar cerita seorang kawan waktu naik mobil, cerita pernah seorang Saudi membunuh seorang Mesir. Ya, ribut-ribut kemudian dia bunuh. Mesir tersebut kerja di Arab Saudi. Akhirnya minta maaf, tidak dikasih. Akhirnya dia minta bayaran, kalau tidak salah 7 juta real. 7 juta real, kalau 1 juta real kira-kira 4 miliar, berarti kali berapa? 4 kali 7, ya 20, 28, 25 miliaran lah. Ya. Akhirnya mereka kumpulkan uang dari kabilah semua. Kumpulkan uang, kemudian mereka bayarkan. Lolos. Ha? Tapi jadi masalah, berarti ini haknya sudah hilang kan? Jadi masalah hak ini yang jadi masalah. Kita enggak tahu bagaimana dia. Apakah dia bisa minta maaf sama yang sudah dia bunuh? Sudah mau minta maaf gimana caranya? Sudah mati. Kecuali dibangunkan lagi, saya minta maaf, saya enggak sengaja ya. Sudah saya maafkan. Ini di antara yang mengatakan orang, semakin dalil bahwasanya orang kalau sudah membunuh, repot. Karena orang ini dia baru tahu dia maafkan tidak kalau pada hari kiamat. Mengerikan. Kau cabut nyawanya, subhanallah. Kau bunuh dia, ya. Kau buat istrinya jadi janda. Kau buat anak-anak jadi apa? Anak yatim. Kau jadikan orang tuanya menangis. Enggak gampang. Ya. Enggak gampang ya. Kau melukai badannya jadi tersakiti, apalagi kau bunuh nyawanya. Tapi saya bilang kalau sudah masa fitnah, nyawa, darah itu murah ya. Darah itu murah. Kita kadang masalah di tanah air ini darah itu apa? Murah banget ya. Orang begal di mana-mana membunuh aja. Tapi kalau ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa membunuh maka dibunuh juga, orang mikir-mikir.
Karena dia tahu kalau dia membunuh dia akan dibunuh. Tapi kalau dia tahu dia dibunuh hanya di penjara, ya bunuh aja nggak ada masalah. Bunuh nanti di penjara bayar sipir gampang. Selesai. Apalagi kalau dia orang kaya. Ya. Sehingga nyawa menjadi murah padahal dia dosa sangat besar. Ya. Lebih baik menjadi yang terbunuh daripada yang membunuh. Jadi ini yang menjadikan orang kalau sudah membunuh dia berada dalam kesempitan dalam agamanya. Ya. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya dia benar-benar pembunuh, benar-benar bertobat kepada Allah, menyesali, benar-benar dia tobat, maka pada hari kiamat hak yang terbunuh tidak akan dihilangkan oleh Allah, tapi Allah yang bayarkan. Allah yang bayarkan dengan syarat dia benar-benar apa? Taubat kepada Allah. Tapi jangan coba-coba deh masalah ini. Ya, jangan coba-coba numpahkan darah orang ya. Masalahnya panjang pada hari kiamat. Nanti akan kita lihat ya. Sabda Nabi SAW, senantiasa seorang dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menyentuh basahnya darah yang haram. Maksudnya ya kebiasaan orang ini namanya kharaja makhrajal ghalib, kebiasaan orang kalau membunuh apalagi zaman dahulu pasti kecipratan apa? Darahnya. Namun meskipun membunuh tanpa kecipratan darah, menembak dari jauh misalnya, memanah dari jauh, maka tetap hukumnya sama. Ya, tetap hukumnya sama.